Ya, semangat pagi teman-teman. Nah, ini saya buatkan tutorial videonya. Semoga bermanfaat ya. Ini deskripsi di tahun pertama menurut buku yang sudah lama ya. Ini bukunya udah lama. Eh, untuk pelaku MLM atau network marketing, untuk mereka yang serius menjalankan pasti udah pernah baca buku ini. Di tahun pertama Anda dalam industri network marketing. Nah, ini saya kupas dalam versi bisnis NASA. Ini udah dirangkum ya. Nah, jadi di tahun pertama Anda di bisnis NASA. Nah, kita lanjut. Nah, ini keberhasilan membangun bisnis network marketing sangat tergantung bagaimana Anda di tahun pertama itu. Jadi tahun pertama ini yang menentukan nantinya mau lanjut atau berhenti di tengah jalan. Makanya kadang kan ada yang gini, tidak ada orang gagal, hanya saja mereka berhenti lebih awal. Ya mungkin karena mentalnya gak kuat, orangnya negatif dan lain-lain. Nah, ini kita simak selengkapnya. Nah, apa pentingnya tahun pertama? Diri Anda saat ini adalah hasil produksi masa lalu Anda sendiri. Apa yang kita lakukan saat ini adalah buah hasil kerja keras kita masa-masa yang lalu. Sehingga ketika Anda berharap sukses di masa yang akan datang, maka hal itu sangat ditentukan apa yang Anda lakukan sekarang. Betul sekali. Jadi target Anda 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan mau jadi apa lah, ini buah hasil dari kerja Anda saat ini ya. Jadi misalkan saat ini Anda hanya santai nggak ngapa-ngapain ya, 3, 5 atau 10 tahun ke depan ya hidup Anda ya itu aja. Tapi kalau di tahun pertama saat ini Anda gabung di industri network marketing dalam tanda kutip NASA, Anda kerja keras itu kan ya, selain jualan membangun bisnisnya, saya yakin di tahun-tahun berikutnya akan ada perubahan itu. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan hasilnya 2, 3 atau 5 tahun yang akan datang. Itu mau jadi apa saat ini, eh, hasil kerja keras apa mau jadi apa kita nantinya adalah buah hasil kerja keras kita saat ini. Lanjut, mengapa fokus di tahun pertama lah? Ini banyak banyak rintangan ya yang harus Anda lalui agar Anda menjadi kuat. Itu. Ini sebenarnya sih kalau sudut pandang saya sedang diuji apa namanya diri Anda itu. Kalau Anda bisa melalui ini ya udah akan menjadi baja. Tahan, mentalnya pun kuat gitu kan. Ditolak di PHP atau apapun udah kebal gitu. Nah, karena tahun pertama itu penolakan pasti ada. Kalau mentalnya nggak kuat, berhenti, melempem, akhirnya nggak aktif. Itu makanya pentingnya itu pendidikan di tahun pertama dan terus belajar, praktek, konsultasi. Nah, ini di tahun pertama itu pengenalan tahapnya itu. Mengapa fokus tahun pertama itu pengenalan. Anda lebih apa namanya mengenal lebih dalam gitu, memahami lebih dalam bisnis yang Anda tekuni saat ini gitu. Misalkan di sini bisnis NASA, Anda di tahun pertama belajar lebih dalam apa itu NASA dan lain-lain. Nah, di situ uh, pentingnya belajar baik dari buku, pertemuan dan konsultasi dan upline dengan upline. Tahun pertama itu tahun pembelajaran itu, belajar agar tahu, agar bisa, agar paham gitu. Terus tahun pertama adalah pemahaman. Sama seperti sebelum gabung pun semua orang ya belum paham apa itu bisnis, apa itu NASA. Tapi setelah gabung, nah, karena Anda terus belajar, gigih gitu kan, punya kemauan keras ingin bisa atau berhasil di bisnis ini ya, Anda terus belajar sampai akhirnya nanti lama-lama akan paham. Oh ternyata di NASA nggak hanya jualan saja ya, ternyata sambil membangun bisnisnya kalau ingin berhasil. Nah, terus tahun pertama adalah penyesuaian, adaptasi gitu. Karena ya memang notabene kan kita ketemunya banyak orang gitu kan.
kita akan ketemu banyak orang baik, dari prospek produk, prospek member, dengan organisasi di tim Anda, di pertemuan dengan upline yang mungkin awalnya itu belum kenal sama sekali itu. Nah ini yang introvert kayak saya, yang orangnya rumahan, orangnya pendiam, nggak punya teman segala macam, ini termasuk ujian yang harus kita hadapi gitu. Biasanya kan kalau orang yang belum terbiasa ketemu orang baru kan masih jaga jarak ya, belum belum akrab gitu kan. Tapi udah kenal 2 3 atau 5 kali, entah di pertemuan atau di suatu tempat, akhirnya lama-lama kenal akrab. Nah ini yang nantinya akan membangun Anda gitu, dan melatih Anda dalam interaksi. Kalau bisa nantinya itu kan ketemu orang langsung bisa akrab itu ya, nanti bisa belajar tentang people skill, seni berbicara dan mempengaruhi orang lain. Kalau nggak salah itu bukunya ada, itu people skill. Penting untuk pelaku MLM yang ingin berkembang bisnisnya, karena untuk prospek produk, prospek member, otomatis kan ketemu orang baru, baik offline atau online. Nah itu harus Anda kuasai ya, semua dari nol, dari nggak tahu, dari nggak berani ya. Kuncinya paksakan. Kalau belum bisa ngomong ya tetap belajar dan praktek, nanti lama-lama lancar. Seperti saya dulu, ini pengalaman saya introvert ya, nggak banyak ngomong, dan cenderung orangnya pendiam. Tapi saya belajar di bisnis ini, belajar banyak ya. Waktu ketemu offline, saya main offline itu nggak berani waktu itu, ketemu orang yang bingung mau ngomong apa. Dan alhamdulillah itu saya belajar waktu di tempat kerja saya dulu dengan ketemu orang, karena saya dulu waktu di SPBU ketemu orang, otomatis yang ngisi di SPBU kan orangnya beda-beda, ganti-ganti. Nah di situ saya belajar tentang interaksi dengan orang-orang baru, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang baik umurnya masih muda sampai tua, dan menguji mental saya juga itu, biar nggak minderan, nggak orang-orang introvert kan ketemu orang kadang takut, kadang bingung, kadang grogi segala macam. Nah itu saya malah belajar juga di tempat kerja saya dulu, dan di network marketing saya praktekkan juga. Tapi saat awal saya memulai ya, jujur saya memang awal nggak bisa nggak pintar ngomong maksudnya. Tapi saya belajar di online di awal, karena saya menawarkan offline saya bingung ya kan, dan banyak penolakan. Kalau di desa kan juga susah ya, dengar harga, dengar bisnis, dia belum 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 paham, belum kenal. Dan pikirannya ya bisnis negatif, MLM negatif pikirannya. Terus dengar produknya mahal, padahal nggak dari harga, tapi kita mandangnya dari manfaat. Itu murah tapi nggak manfaat ya percuma. Mending mahal tapi bermanfaat. Mahal tidaknya tergantung kondisi kantongnya dia. Kalau menurut kita murah berarti dia, atau misalnya kalau menurut dia murah berarti dia mampu, kalau menurut dia mahal berarti dia nggak mampu, nggak punya uang. Prinsipnya kayak gitu aja. Nah terus saya belajar di online dari menggunakan jurus yang sering dijelaskan sama upline. Banyak yang nanya apa, dia yang banyak nanya dia yang akan menang gitu ya. Jadi saya belajar jangan berhenti di pembicaraan. Nah saat saya jawab, saya balik nanya. Itu yang online itu kan. Saya belajar dari chat, lewat inbox, lanjut WA, lanjut telepon, itu via online. Prinsipnya di online nggak usah takut, mau ketemu enggak, kenal juga enggak. Itu kalau orangnya baik ya kita kalau orangnya negatif blokir aja. Akhirnya kan kita nggak kenal, itu nggak usah dilayani, nggak usah dilateni nyampe berdebat, itu nggak usah. Itu online itu. Dan online pasarnya luas, mau mitra Anda atau konsumen Anda mau dapat kota mana, orang mana, itu kan tinggal nge-add kota tujuan itu. Nah untuk offline pakai jurusnya itu setelah saya mulai lancar ngomong di online itu kan, nah saya merambah ke offline. Nah kalau offline pakai jurus 1 meter 30 detik. Jadi kita ketemu orang baru atau ininya, kita ketemu orang baik di tempat umum atau di antrian atau di bis atau yang
di luar lah ya intinya. Jarak 1 meter 30 detik kita udah nyapa. Sebelum 30 detik kita udah nyapa. Misalkan di antrian antri bu atau siang bu atau apa itu, langsung lanjut pembicaraan, ngobrol, tinggal di mana, bla bla bla, terus apa yang intinya bahasnya nggak usah bahas NASA, nggak usah bahas produk, nggak usah bahas prospek, pengenalan dulu. Atau misalkan anda lagi ngiup di SPBU misal, ada orang yang ngiup juga, dari mana om, oh saya dari sana, terus akhirnya nyambung obrolan lanjut itu. Kalau udah nyaman sebelum pulang atau sebelum dia kabur pergi itu kan, mintain nomor WA nya, boleh minta kontak WA nya, siapa tahu nanti saya pas lewat atau pas main ke sana saya mampir gitu. Hanya tukeran nomor WA. Di WA itu kita membangun kedekatan lagi, udah dekat, lebih mudah untuk menginformasikan atau memprospek produk atau member ke orang tersebut. Itu triknya untuk offline. Dan offline kita menambah kontak WA bisa itu kan, dari orang-orang yang kita nggak kenal, orang baru kenalan seperti tadi, kita minta nomor WA, akhirnya kontak WA kita bertambah. Termasuk online kenalan di Facebook gitu kan, atau Instagram, lanjut di DM atau di inbox, kenalan nyaman, kita tukeran nomor WA, akhirnya apa, kontak WA kita bertambah gitu. Kontak WA kita bertambah, kita posting pun ya kan, yang lihat pun bertambah banyak gitu. Nah ini jadi di tahun pertama itu penyesuaian, pengenalan, pembelajaran dan pemahaman. Nah, dan di sini adalah masa kritis dan masa fundamental, itu mental Anda diuji, dan masa penentuan mau lanjut atau berhenti itu. Jadi di sini Anda dibentuk mau jadi kaca atau menjadi baja itu. Kalau menjadi baja ya otomatis Anda akan mengalami penolakan, terus PHP segala macam pun udah kebal. Tapi kalau nggak kuat ya udah gitu, hanya down, berhenti. Apa yang harus Anda kerjakan di tahun pertama? Lah ini yang perlu kita kerjakan di tahun pertama di industri network marketing dalam tanda kutip NASA. Mindset bisnis MLM. Nah, yang harus dikerjakan adalah belajar dan praktek, itu yang pertama. Yang kedua selling atau penawaran atau penjualan, baik online atau offline. Dan ini waspada zona nyaman itu. Waspada zona nyaman. Kayak tadi saya udah jelaskan ya, zona nyaman. Zona nyaman itu bukan zona pertumbuhan. Kalau ingin bertumbuh ya terus belajar dan praktek seperti yang di atas. Terus berikutnya rekrut orang dengan melakukan penawaran atau presentasi, baik online atau offline gitu. Jadi belajar, praktek, jualan baik online atau offline, waspada zona nyaman itu kan, terus rekrut baik online atau offline gitu. Rekrut member baru. Ini di tahun pertama. Ini yang menentukan nantinya Anda mau lanjut atau berhenti. Ya, berikutnya mindset bisnis MLM. Benarkah ini semua? Nah, ini yang masih simpang siur ya, yang belum paham pasti ya belum tahu kan. Nah, ini saya kupas. Mindset bisnis MLM, benarkah ini semua? Nah, sistem piramida hanya menguntungkan di atas. Nah, ini kalau sistem piramida betul, itu hanya menguntungkan di atas itu. Tapi sistem network marketing itu nggak hanya menguntungkan di atas, itu adil. Yang bawa kerja totalitas itu yang di atas nggak ngapa-ngapain bisa jadi kesalip dari jenjang karir dan omset atau bonus gitu. Tapi kalau sistem network marketing itu menguntungkan di atas, yang orang gabung belakangan itu yang dirugikan. Itu makanya sistem piramid itu yang menguntungkan di atas, itu yang gabung belakangan itu yang dirugikan. Sistem piramid banyak negara yang melarang karena merugikan banyak pihak gitu. Dan biasanya sistem piramid ini nggak bertahan lama,
perusahaannya paling 3 tahun udah kabur itu, karena apa ya, dicari-cari orang gitu kan, karena membawa kabur uang orang banyak gitu. Nah, berikutnya untuk sukses butuh bakat. Ya ini salah itu. Untuk sukses nggak harus bakat gitu. Buktinya saya nggak punya bakat jualan, nggak punya bakat bisnis, tapi kalau mau belajar, mau berusaha, mau praktek, mau kerja keras, gigih, konsisten, sabar, pasti bisa itu. Buktinya banyak ini di MLM itu kan, di NASA emak-emak berhasil di NASA banyak, mantan penjual gorengan itu kan, yang orang Jombang itu, Mbak siapa, Nur Aziza, penjual es itu dari Bali, ada Mbak ini apa, Nopi, Niluh Nopi itu udah punya gudang juga di Bali, itu berhasil di NASA. Dan kayak tadi Mbak Nur Aziza juga mantan penjual gorengan berhasil di NASA. Itu emak-emak biasanya kan, mohon maaf, emak-emak itu kan gaptek itu, tapi kalau mau belajar pasti nanti bisa itu. Karena gini, prinsip saya dulu gini diajarkan sama Aplen, wong gaptek bakal melek kalau banyak praktek itu. Memang awalnya gaptek, tapi kalau banyak praktek nanti lama-lama melek, lama-lama kan bisa, lama-lama kan menguasai itu. Sama saya dulu juga gaptek, jualan sih gimana itu kan di online, oh ternyata lewat Facebook, oh ternyata gini penawarannya, selain iklan posting juga inbound interaksi dan lain-lain itu. Dulunya ya juga saya nggak tahu apa namanya, apa itu marketplace, apa itu jualan di Instagram dan lain-lain. Tapi kalau kita banyak praktek pasti akan melek nantinya itu. Kayak gitu ya, wong gaptek bakal melek kalau banyak praktek. Itu materi dulu sering dibawakan di NDT itu. Slide-nya saya punya dulu, nanti saya carikan. Itu slide Facebook marketing itu, waktu itu ada penjelasan seperti itu. Gambarnya profilnya itu nini ya, atau mbah-mbah lagi megang laptop itu, sebagai gambaran bahwa orang tua pun, orang gaptek pun bisa kalau banyak praktek itu. Jadi di bisnis NASA itu nggak perlu bakat, asal mau belajar, asal mau praktek, asal mau konsisten, asal mau sabar itu kan, gigih, dan juga diimbangi dengan doa juga kan. Misalkan muslim ya rajin ibadah, misalkan non muslim ya sesuai agamanya masing-masing, pasti nanti akan bisa. Apalagi di NASA itu ada marketing langit gitu. Jadi kalau marketing bumi sama marketing langit digabungin jadi satu, hasilnya pun luar biasa. Berikutnya, tidak cocok untuk yang sibuk. Lah ini kadang ada yang beranggapan gini, wah saya udah sibuk nggak punya waktu untuk bisnis. Lah ini yang salah. Justru itu orang sibuk itu mempunyai kesempatan itu ketemu orang gratis itu. Contoh ini gambaran saja ya, saya punya teman ini namanya Mas Eko, orang Rakit. Dia sibuk sebagai apa namanya, pegawai bank harian itu loh, koperasi bank harian. Dia kan sibuk kan, nggak punya waktu kan untuk bisnis. Justru malah kesibukannya dia ketemu orang baru kan. Nah nasabahnya kan bisa ditawari produk, bisa ditawari member. Terbukti nasabah bank hariannya dia ada yang beli produknya, ada yang gabung jadi membernya itu. Tinggal ngomong, mengalihkan pembicaraan atau istilahnya melipir. Setelah narik yang ngobrol basa-basi itu kan, narik ini apa, tagihan koperasi itu kan bank harian. Setelah narik kan tertimbul kedekatan, orangnya asik, akrab itu kan, bisa diinformasikan atau di prospek atau tawari produk dan member itu. Terbukti nasabahnya ada yang order, ada yang gabung jadi mitranya itu. Nah berarti orang sibuk itu malah justru potensi itu. Kadang ada yang beranggapan, wah saya sibuk gitu kan, nggak punya waktu. Misal atau mak nih, mak saya sibuk nggak punya waktu, udah ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami dan lain-lain. Dari waktu 24 jam tadi pasti ada waktu luang, nggak mungkin nggak gitu kan, untuk istirahat, untuk tidur, kan bisa untuk menjalankan bisnis.
baik online atau offline. Saya punya mitra itu Mbak EN, punya anak kecil kan, pas chat sama saya itu dia anaknya tidur siang kan, manfaatkan waktu, oh iya mas, saya mau ke tempatnya Mas Maridi mau ambil produk mumpung anaknya tidur gitu. Atau eh, pas anaknya tidur, oh manfaatkan untuk posting, untuk COD-an. Itu yang dilakukan oleh Mbak EN itu, padahal punya anak kecil umuran kurang lebih 1 atau 2 tahun. Saya pun juga punya anak kecil umur 2 tahun setengah. Saya bisa menjalankan sambil ngomong, sambil posting, sambil ngomong, sambil melayani mitranya, melayani konsumen gitu. Saya malah tuker sip enggak sih ya, saling saling pengertian lah sama istri. Pas istri lagi masak, lagi nyuci, saya ngomong gitu kan, istri udah selesai itu kan, saya tinggal making, kulak produk atau COD-an atau yang lainnya. Itu masih bisa. Itu tergantung dirinya dia mau fix mindset atau grow mindset. Kalau fix kan nggak ada pertumbuhan, ya udahlah saya sibuk nggak bisa apa-apa, udah berhenti. Tapi kalau grow mindset pasti dia akan cari solusi itu. Nah itu mindsetnya yang mana, fix mindset atau grow mindset orang tersebut, karena ada dua mindsetnya, fix dan grow. Nah itu jadi kalau ngomongin orang sibuk gitu kan, kalau misalkan anda prospek member, wah saya sibuk nggak punya waktu lagi, itu jawabannya itu solusinya. Apalagi kemarin di Cikarang ya, emak-emak anaknya 3 atau 4 terbukti berhasil dinasa itu, padahal punya anak 3 bisa berhasil dinasa. Berikutnya, bisnis jaringan sangat cepat jenuh. Nah itu tergantung. Nah, jenuh itu kalau nggak ngapa-ngapain ya jenuh, tapi kalau praktek, sering belajar, sering konsultasi, ketemu orang baru, nah otomatis nggak jenuh. Tapi kalau hanya ketemu itu aja atau nggak ngapa-ngapain ya jenuh. Orang tidur terus nggak ngapa-ngapain ya jenuh kan, seharian tidur gitu kan, nggak ngapa-ngapain jenuh. Malah mending biar nggak jenuh ya dibawa aktivitas. Itu bukti kalau kita menjalankan aktivitas dan dalam tanda kutip menjalankan bisnis, saya jamin itu nggak jenuh. Itu justru akan belajar dari praktek atau pengalaman teman-teman nanti. Terus saya tidak punya banyak teman sehingga tidak cocok. Nah ini yang introvert kayak saya itu kan, introvert. Saya memang dulu nggak punya banyak teman, itu saya anak rumahan, apa namanya ya, pemalu ya, tidak mudah bergaul itu kan. Tapi saya paksa itu semua, itu yang namanya keluar dari zona nyamannya, itu kita paksa itu. Dan buktinya banyak mereka yang introvert yang udah berhasil itu. Yang saya dengar itu kan, saya sering lihat videonya Sadrak atau ikut seminarnya. Nah, Sadrak juga introvert dan udah berhasil di network marketing di bidangnya, dan malah menjadi apa ya, motivator juga, pelaku apa guru MLM itu kan. Kadang saya juga ikut seminarnya juga, itu kan introvert dulunya itu. Tapi karena melalui bisnis, karena belajar dari bisnis, akhirnya apa, udah gak introvert, ketemu orang ya cerewet. Kayak saya dulu juga orangnya pendiam, sekarang setelah kenal NASA cerewet. Dan itu pun ya saya butuh proses belajar, dan saya paksakan. Kalau nggak saya paksakan ya mungkin ya sampai sekarang ya saya masih pendiam gitu. Itu yang namanya keluar dari zona nyaman. Bisnis ilegal dan penipuan, nah ini yang pikirannya negatif ya. Memang karena satu pihak akhirnya memandangnya itu MLM itu negatif. Misal mungkin dulu ya saudaranya ada yang pernah ikut MLM ketipu gitu kan, sampai tanahnya dijual, mobilnya dijual, atau rumahnya dijual, uangnya dibawa kabur misal. Itu yang membuat citra itu MLM itu buruk, padahal nggak semua MLM itu buruk. Itu yang bisnis seperti itu biasanya itu bisnis piramid atau money game, arisan berantai. Dan sekarang udah nggak ada namanya itu, perusahaannya udah nggak ada, udah kabur. Biasanya kalau bisnis seperti itu nggak bertahan lama, paling ya lama kayak tadi saya cerita itu 3 tahun udah berhenti.
Tapi kalau bisnis MLM murni dan resmi itu bisa bertahan sampai puluhan tahun, dan terbukti NASA umurnya udah 19 tahun gitu. Dan dari manajemen, dari produk, dari segi manapun udah nggak diragukan lagi, dan udah banyak melahirkan orang-orang yang biasa menjadi luar biasa, atau orang-orang yang sudah berhasil di bisnis NASA itu. Jadi paradigma orang-orang yang negatif itu perlu di jelaskan. Misalkan ada yang, misal Anda prospek nih, wah nggak mau lah, NASA itu apa, MLM itu hanya penipuan, menguntungkan di atas. Ya, jangan berdebat. Pesan saya jangan berdebat. Kita balik nanya aja. Menurut Bapak itu penipuannya yang seperti apa? Terus ya lanjut ya. Nah, tadi mati ya, jadi intinya yang ngomongin itu negatif atau ini ilegal atau penipuan, ya dia belum tahu itu kan MLM yang sebenarnya gitu. Karena banyak mereka yang mungkin pernah ketipu hanya anggapnya negatif, tapi kan nggak semua MLM gitu. Dan bisa dicek ya, itu kalau sistemnya piramid atau money game itu pasti penipuan atau ilegal lah, hanya menguntungkan di atas. Dan kayak tadi saya jelaskan, banyak negara yang melanggar, yang melarang bisnis ini itu karena merugikan. Tapi kalau di NASA itu nggak merugikan, buktinya bertahan sampai 19 tahun. Nah lanjut ya, ongkang-ongkang dapat uang. Nah ini yang salah pikirannya ya. Semuanya ya butuh perjuangan, butuh proses ya, harus membangun bisnisnya dulu baru freedom itu. Tapi kalau setelah gabung langsung nggak ngapain ongkang-ongkang dapat uang, ya itu otomatis money game gitu kan. Orang yang gabung duluan dia yang diuntungkan itu. Tapi di network marketing NASA ya, kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat apa-apa itu kan, karena di NASA adil, dia yang kerja dia yang akan mendapatkan hasil. Misal upline Anda nggak aktif itu kan, sedangkan Anda aktif membangun tim dan membina, dan omset Anda bertumbuh dengan jaringan berkembang, bisa jadi Anda stokis duluan, upline Anda belum stokis itu. Contohnya saya udah ngalami, upline saya sekarang belum stokis, dan saya alhamdulillah sekarang udah stokis itu, karena upline saya nggak aktif atau nggak kerja itu. Ini berarti kan adil itu kan, nggak hanya menguntungkan di atas itu. Justru yang menguntungkan di atas itu konvensional. Warung nggak bisa sukses dari agen tunggal itu, atau agen provinsi atau agen wilayah, ya kan, nggak bisa warung. Walaupun agen tunggal itu untungnya ngambil 500 perak, tapi kali banyak. Sedangkan warung ngambilnya misalkan untungnya 3.000 atau 5.000, tapi kali sedikit itu. Dan warung untuk menjadi agen tunggal butuh ratusan juta atau butuh miliaran modalnya. Dan di NASA itu beda jauh. Kalau di network marketing NASA, downline bisa sukses dari upline itu banyak. Downline nyalip jenjang karir dengan upline pun banyak itu. Ini bukti adilnya di bisnis NASA. Dia yang kerja, dia yang mendapatkan hasil. Berikutnya, tidak didukung keluarga. Lah ini yang sering terjadi ya. Oh, suami saya nggak ngizinin atau orang tua saya nggak ngizinin itu kan, tapi kalau uangnya mau. Nah, sering ya kayak gitu ya. Ikut bisnis nggak boleh, tapi kalau ngomongin uang dia mau gitu kan. Ya butuh pembuktian memang. Memang izin ke pasangan penting gitu kan. Misal nanti saya izin dulu ya, izin ke suami gitu kan, misal, atau ke istri setelah Anda prospek gitu kan. Nah setelah itu kan Anda tanyakan lagi bagaimana suami udah ngizinin belum gitu, di follow up lagi, atau izin ke orang tua gitu. Tapi kalau ngomongin ini misalkan dia belum setuju, tapi kalau Anda udah positif ingin merubah nasib, gabung dulu nggak masalah. Saya jamin setelah gabung Anda ada hasil itu kan, ada perubahan, saya jamin pasangan Anda atau orang tua Anda akan setuju. Saya udah mengalami, saya udah membuktikan.
Saya pertama memulai bisnis NASA, awalnya keluarga kurang setuju, ya khawatir ya, mungkin takut ketipu lah atau ini di segala macam. Tapi kan saya tetap fokus, itu tetap menjalankan, dan saya buktikan ke mereka, alhamdulillah saya ada perubahan gitu kan, dan menjadi stokis juga. Akhirnya apa, orang tua pun udah gak kayak dulu ya. Dulu kan melarang ya, melarang dalam arti kurang percaya. Sekarang udah percaya, apalagi dari hasil dari NASA saya bisa ikut beli tanah untuk kebutuhan lain pun. Saya nggak minta ke orang tua, malah bantu orang tua juga gitu. Akhirnya apa, dia percaya. Termasuk pasangan Anda ini, testimoninya Mbak Evi gitu kan. Awalnya suaminya kurang setuju karena mungkin pikirannya haram atau negatif itu kan, karena suaminya kan dulunya mantan pondok itu kan. Tapi Mbak Evi gabung, setelah gabung dan dapat hasil ya kan, menghasilkan uang itu kan. Dan suaminya terakhir itu disadarkannya itu di pertemuan. Jadi diajak ke pertemuan, di situ dijelaskan sama upline itu Pak Ito. Di situ mulai paham, mulai sadar, dan akhirnya sekarang mendukung untuk COD-an, untuk merekrut sana sini prospek. Suami ikut nganter gitu, ikut bantu gitu. Sama pasangan saya dulu juga ya, waktu awal nikah istri saya cemburuan gitu. Karena kerjaan saya kan, saya ngakunya cewek, konsumen saya kebanyakan emak-emak itu kan, ibu-ibu. Ada yang manggil sis, bun, say itu kan. Cemburu wajar lah ya, namanya tandanya suka atau sayang atau cinta. Nah tapi kan setelah itu saya jelaskan ini kerjaan saya. Terus untuk meyakinkan juga saya ajak ke pertemuan. Nah di pertemuan dia mulai sadar, oh iya kerja di NASA sebenarnya seperti ini lah. Dan ajak ke tempat-tempat mitra yang deket di offline itu kan, ke tempat Mbak Evi, ke tempat mitranya yang lain itu kan, yang offline. Saya kenalkan juga saat mitra-mitra di offline home sharing, atau saat ada mitra dari luar kota ikut KDI Plus, saya datang ke KDI Plus sama ngajak istri, saya kenalkan. Akhirnya dia paham, oh ya kerjaan di NASA seperti ini. Akhirnya apa, mendukung. Yang dulunya negatif, masih cemburuan lah ya itu. Jadi ya memang kita perlu buktikan ke mereka. Kayak tadinya saya ke orang tua nggak setuju, karena pikirannya wah sales, paling sales itu kan hanya jualan produk. Ya memang kalau saya jualan produk saya sebagai sales, tapi kalau saya membangun bisnisnya, saya akan menjadi ownernya itu, akan jadi grosirnya. Akhirnya saya buktikan, saya membangun jaringan, saya menjadi stokis. Akhirnya apa, orang tua akhirnya percaya dari pencapaian saya atau dari hasil saya. Jadi kalau ada pasangan Anda atau keluarga Anda mungkin kurang mendukung itu kan, mungkin ya khawatir ya, takut Anda ditipu kan, ya wajar itu kan. Dan yang perlu Anda lakukan, buktikan ke mereka bahwa Anda bisa berhasil di bisnis NASA. Terus hanya menjual produk lah, itu sebenarnya bisnis NASA itu nggak hanya jualan saja itu. Karena gini, jualan beda dengan bisnis. Kalau jualan belum tentu bisnis, tapi kalau bisnis udah pasti jualan gitu. Kalau jualan saja ya nggak beda jauh dengan sales ya kan, yang saya disebut sama orang tua itu. Tapi kalau kita membangun bisnisnya atau jaringan ya, kita nantinya akan menjadi pembisnis, menjadi ownernya itu. Kalau hanya jualan terus ya lama-lama akan menjadi penjual terus umur itu tanpa membangun jaringan gitu. Ya mungkin kebanyakan orang wah ikut MLM paling nanti suruh jualan. Ya memang penghasilan atau omset kita dari produk yang kita jual, tapi kalau ingin pensiun jualan, segera membangun jaringan. Ini yang sering ditanamkan sama upline saya dulu waktu di pertemuan. Kalau pengen pensiun dini, pengen berhenti jualan, ya segera membangun tim, membangun jaringan. Nanti tinggal
Anda membina jaringannya, yang jualan jaringan Anda atau cabang Anda. Ininya kalau ingin pensiun jualan lah kayak gitu, segera bangun jaringan Anda besar, kesempatan jualan ke konsumen udah berkurang. Anda lebih fokus melayani kok mitra-mitra Anda atau menjual ke mitra-mitra Anda. Dan dalam tanda kutip nantinya Anda stokis kan menjual ke mitra-mitranya produknya. Gitu. Mitranya Anda ambil ke stokis Anda karena Anda sebagai stokis. Aktivitasnya Anda menjual ke konsumen itu berkurang. Wah, nanti nggak ada selisih dong. Ada. Kalau udah stokis ada selisih harga stokis dan harga distributor. Tapi kalau masih sesama distributor, Anda memang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda membangun jaringan dan jaringan bertumbuh menghasilkan omset, bonus Anda akan naik dan mempunyai kesempatan naik jenjang karir dan menjadi stokis nantinya. Itu. Jadi semua itu butuh perjuangan, proses kerja keras. Itu. Ya ibaratnya seperti pelari estafet ya, saya udah pernah menjelaskan. Bisnis NASA itu seperti pelari estafet. Di awal upline memegang tongkat estafet lari itu kan. Setelah upline stokis gitu kan, tongkat estafet diserahkan ke Anda sebagai tunnelnya. Anda lari gitu kan, lari di sini Anda dalam arti membangun bisnisnya berproses. Nah, lari setelah Anda stokis, tongkat estafet tadi dia kasih ke mitra Anda yang belum stokis. Seperti itu terus gitu. Nanti yang kalau juara yang naik podium ya sama, semuanya akan naik podium. Misalkan Anda juara satu nih, nah, misalkan pelari estafet ada 6 atau 5 orang, ya 5-5-nya ikut naik ke podium, naik panggung, mendapat piala penghargaan gitu. Sama di NASA ya. Nantinya kalau Anda berhasil akan sukses berjamaah. Anda berhasil, Anda stokis, mitra-mitra Anda juga berhasil pada stokis. Ini yang namanya sukses berjamaah, nggak sukses sendirian itu, karena kita kerja tim. Nah, berikutnya, bisnis yang sulit dikerjakan dan banyak orang gagal. Nah ini ya memang sukses itu minoritas. Itu nggak semua orang sukses. Ini saya pernah dengar itu 95% itu orang-orang, ya bukan orang gagal ya, orang mayoritas ya. Sedangkan 5%-nya itu orang minoritas, orang-orang kaya, orang-orang berhasil, orang-orang sukses. Makanya sukses itu sedikit nggak banyak itu. Dan untuk menjadi orang sukses pun butuh perjuangan, butuh proses. Kadang orang itu nggak sanggup, nggak kuat melalui prosesnya. Wah saya capek ditolak, wah saya capek di PHP, wah saya capek udah menjalankan itu segala macam nggak ada hasilnya. Nah, berarti kan dia nggak sabar. Itu kan sering ada kata-kata gini, sebenarnya tidak ada orang gagal itu kan, hanya saja dia berhenti lebih awal. Coba ini logikanya gini, untuk mencapai kesuksesan katakanlah dari Banjarnegara ke Jakarta gitu kan, entah itu prosesnya cepat lambat itu kan atau sedang, kalau kita konsisten pasti akan sampai ke Jakarta. Tapi kalau kita nggak konsisten, mungkin di Bandung kita udah berhenti, akhirnya nggak sampai finish kan, nggak sukses kan gitu. Karena nggak kuat dengan prosesnya. Tapi kalau kita kuat dengan prosesnya, konsisten, sabar, tekun, gigih gitu kan, belajar, praktek, pasti nanti akan sampai gitu, pasti nanti akan sukses. Itu gambarannya seperti itu. Nah ini bisnis MLM tidak real ya. Banyak yang bisnis yang hanya berkedok MLM gitu, mungkin seperti pinjaman atau seperti arisan, seperti asuransi itu kan. Tapi kalau NASA itu nyata, pendapatan penghasilan kita murni dari produk yang kita jual. Ada selisih harga langsung, harga konsumen dan distributor. Ada juga rabat atau bonus. Uang rabat atau bonus itu sebenarnya uang alokasi biaya iklan. Ya lanjut ya, tadi ya mati. Tadi bisnis MLM tidak real ya, udah saya jelaskan itu kan. Terus pentingnya pendidikan. Jadi ini semua kita pentingnya pendidikan, penting membangun mindset positif
membangun motivasi dan meningkatkan skill. Nah, ini yang perlu kita bangun. Pendidikan, membangun mindset positif, membangun motivasi, meningkatkan skill. Nah, ini menjual atau selling. Tujuan menjual di bisnis Nasa adalah cara yang tepat belajar produk knowledge. Gitu. Kita menjual produk, nah otomatis kita belajar manfaatnya ini, komposisinya ini, harganya ini, cara pakainya ini. Kita kan menjual, otomatis kita belajar knowledge produk, belajar produk yang kita jual. Nah, itu merasakan keuntungan pertama berupa selisih harga. Nah, kita hasil dari jualan kita dapat keuntungan pertama atau keuntungan langsung gitu, atau laba eceran dari selisih harga konsumen dan harga distributor. Membangun keyakinan tentang kualitas produk dan mendapat testimoni gitu. Dari jualan kita membangun keyakinan gitu, tentang kualitas produk. Oh, ini bagus, ini bermanfaat, ini terbukti. Apalagi Anda pakai, Anda bisa cerita, saya juga pakai, hasilnya luar biasa misal. Atau misalkan Anda nggak pakai, Anda dapat testimoni dari konsumen Anda, misal barang udah sampai nih, Anda jelaskan aturan pakai, selang 1 minggu Anda japri lagi, siang bun, apa kabar, itu kan, bagaimanapun udah dipakai belum produknya, udah mbak, alhamdulillah, kebutuhannya hilang, itu kan, jadi sempit, keset, nggak bau, misway-nya. Anda dapat testimoni langsung dari konsumen. Walaupun Anda nggak pakai, seperti saya cowok kan nggak pakai Crystal X ya, tapi saya dapat testimoni banyak dari konsumen saya yang beli Crystal X itu. Ini pengalaman saya. Terus mendapat biaya operasional membangun bisnis ya, hasil dari jualan kita bisa untuk biaya operasional membangun bisnis, mungkin untuk beli bensin, untuk yang lain, pertemuan dan lain-lain. Itu mendapat modal investasi. Itu hasil jualan itu mendapat modal untuk investasi apa, investasi untuk beli alat seperti buku itu kan, dan lain-lain, atau ikut pendidikan dan lain-lain itu, atau pertemuan. Kalau pendidikan kan bayar, hasil jualan kan bisa untuk ikut pertemuan dari hasil jualan gitu. Ini yang saya praktekkan, saya lakukan dulu gitu. Jadi saya murni memang dulu, saya nggak kerja ya, karena posisi nganggur, akhirnya saya membangun bisnis. Jadi nggak punya penghasilan di luar NASA gitu. Terus berikutnya, perlukah menjual dalam volume yang besar? Lah, ini perlu jika memang ada peluangnya dan menjadi passion Anda itu. Tidak perlu, karena ukuran sukses di bisnis NASA bukan dari seberapa banyak Anda berhasil menjual secara personal itu. Jadi tidak perlu jika Anda menjual, tidak perlu, karena ukuran sukses ya, untuk sukses di NASA itu bukan dari seberapa banyak produk yang Anda jual secara pribadi itu kan, tapi tim gitu. Sekarang gini, Anda menjual 1000 produk dalam 1 bulan. Nah, katakanlah Anda sakit, berarti kan Anda nggak bisa menjual kan. Tapi kalau Anda punya 1000 mitra untuk menjual 1000 produk, itu sangat mudah. Itu masing-masing mitra menjual 1 atau 2 pieces produk. Itu suatu saat Anda lagi sakit, ada mitra Anda atau cabang Anda atau tim Anda tetap menjual, dan tercipta 1000 pieces produk dalam 1 bulan. Itu lebih mudah mana, jualan sendiri atau jualan rame-rame sama tim atau jaringan itu. Dan jualan rame-rame pun nantinya akan menjadi passive income. Kalau jualan sendiri, Anda menjual 1000 pieces dalam 1 bulan, sanggup, tapi kan kewalahan, gak punya waktu, tenaga gitu kan, ininya waktunya terkuras. Tapi kalau jualan rame-rame, Anda punya tim, Anda bangun tim dengan rekrut bina, tim Anda besar untuk menjual 1000 pieces itu mudah, karena Anda gak sendirian dan Anda masih punya banyak waktu gitu. Ini yang membedakan gitu. Ini hebatnya industri network marketing di sini gitu. Kalau sudah tercipta, kalau Anda sudah membangun
sistemnya. Nah, ini waspada dengan zona nyaman. Nah, ini rekrutmen berikutnya itu kan. Selain jualan kita sambil ngerekrut. Bisnis marketing adalah permainan angka. Ya benar gitu kan. Permainan angka maksudnya kuantitas akan mengalahkan kualitas. Itu. Maksud permainan angka di atas tadi, misal nih Anda rekrut 10 orang, ada 1 atau 2 yang gabung. Gitu. Kalau Anda rekrut lebih banyak, otomatis kesempatan yang gabung itu lebih besar. Meskipun Anda jago prospecting, rekrut 10 orang, nggak mungkin 10-10-nya gabung, pasti ada yang menolak. Itu adalah hukum rata-rata atau permainan angka. Nah, membangun komposisi jaringan atau komposisi jaringan. Nah, ini membangun, ini maksudnya membangun jaringan atau tim. Itu hasil dari rekrut Anda membangun dia, bina dia sampai akhirnya berkembang, menghasilkan omset dan membangun duplikasi. Apa yang Anda lakukan akan ditiru sama tim-tim Anda. Ini yang namanya duplikasi. Nah, saat ini Anda jadi leader ya. Suatu saat Anda dapat mitra, pasti akan menemukan orang yang seperti Anda jadi leader, yang meniru apa yang Anda lakukan, baik pakai produknya, jualan, rekrut, ikut pertemuan dan lain-lain. Itu duplikasi. Bisnis kalau sudah terduplikasi sama jaringan akan freedom, bebas waktu finansial nantinya. Jaringan berkembang dan mereka jalan dengan sendirinya walaupun tanpa ada Anda, bisnis tetap jalan. Itu namanya sudah terduplikasi. Ini yang nantinya akan mengarah menjadi distributor inti, duplikator. Nah, terus target Anda di tahun pertama menjadi distributor inti ini lulus pendidikan bisnis NASA, terus mengulanginya, mempunyai minimal 3 kaki aktif atau frontline di bawahnya, mempunyai minimal 3 kaki aktif yang masing-masing frontline Anda tutup poin masing-masing 100 PV. Itu. Jadi Anda untuk menjadi distributor inti lulus ikut pertemuan ya seperti KD Plus, home sharing dan lain-lain, mempunyai 3 kaki, membangun 3 kaki itu. Terus mempunyai minimal 3 kaki aktif yang masing-masing frontend Anda itu di bawahnya minimal mempunyai 3 kaki aktif, baik di bawah Anda atau di kedalamannya. Terus dan tutup poin rutin 100 PV Anda dan tim Anda. Ini yang nantinya akan menjadi manajer qualified. Kalau udah manajer qualified, otomatis akan terus bertumbuh ya menjadi silver qualified, gold manager qualified dan lain-lain. Itu semua itu berawal dari nol, distributor sendirian. Nah, akhirnya manager qualified itu minimal omsetnya 2000 PV, itu manager qualified. Untuk silver qualified omsetnya minimal 6000 PV atau 7000 PV. Itu semuanya dibangun dari manager qualified. Ini menjadi distributor inti sebagai langkah awal menuju manajer qualified. Manajer kualifikasi adalah produksi jaringan yang kuat dan berakar di bisnis NASA. Itu kalau udah manajer qualified ya tinggal jalan ya, yang ngalir, itu akan terus bertumbuh. Nah, ini MLM Revolution. Internet adalah keajaiban. Menjual semakin mudah, mengembangkan jaringan semakin mudah. Internet sebagai pusat informasi, ambil yang positif. Itu ya, sekarang jual apa-apa online, beli apa-apa online, itu kan. Mengembangkan jaringan juga lebih mudah, rekrut ya lewat online, kenalan di online, kita tawarkan atau kita prospek, dia gabung. Itu. Dan kita pun bisa belajar dari online seperti Zoom meeting, live streaming segala macam. Yang penting ambil positifnya, yang negatif jangan. Nah, ini keberhasilan network marketing sangat dipengaruhi 2 hal utama. Yang satu mindset positif, mindsetnya harus positif. Yang berikutnya leadership atau kepemimpinan. Gitu. Ini yang mempengaruhi keberhasilan. Itu mindset. Pertama mindset memang. Kalau mindset positif, otomatis apa yang dilakukan pun positif. Gitu. Dan leadership. Kalau Anda udah menjadi pemimpin atau leader, gitu kan,
Ini akan mempengaruhi tim Anda. Ibaratnya Anda sebagai nakodanya, mau dibawa kemana ini mitra Anda gitu. Atau pilotnya, Anda sebagai pilotnya mau dibawa kemana penumpang Anda atau mitra-mitra Anda gitu. Ini yang namanya leadership. Makanya penting untuk Anda untuk belajar, praktek, evaluasi, konsultasi dengan upline agar apa? Nantinya Anda akan menjadi pemimpin atau leadership. Karena network marketing adalah bisnis kepemimpinan. Itu. Kalau Anda memimpin para leader, nantinya Anda freedom. Tapi kalau Anda memimpin para pengikut, ya seperti pemakai hanya jualan saja, ya nggak akan freedom itu. Segera fokus tahun pertama. Selamat menginvestasikan waktu untuk kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Ya, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Go Stokis, go Crown Diamond. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Saya doakan teman-teman semua segera menjadi manajer qualified, silver qualified, gold manager qualified, sampai nantinya diamond qualified dan crown diamond qualified. Amin, amin ya rabbal alamin.